Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sederhana aku lagi ya. Alhamdulillah aku masih bisa sharing lagi aktivitas aku seperti biasanya. Dan ini aktivitasnya aku tak awali ini lagi. Ini ya teman-teman, alhamdulillah ini dapat rezeki telur puyuh. Jadi ceritanya itu Pak suami itu jual ternak ya. Jual ternak ayam 2 ekor. Satu ekornya itu Rp50.000 teman-teman. Jadi dapat 100.000 ya. Dan ini dapat telur puyuh. Jadi jualnya itu sih sama keluarga aku sendiri ya, sama om aku. Tapi dari pihak keluarga Mbah Buyut gitu teman-teman. Tapi aku masih manggilnya itu om ya. Jadi ini dapat telur puyuh. Alhamdulillah ya teman-teman, ini bisa buat lauk. Masya Allah, nikmatnya luar biasa teman-teman. Lagi dalam keadaan kondisi aku dan suami lagi nggak kerja juga gitu ya, otomatis ekonomi itu lagi nggak stabil gitu ya, lagi nggak kurang baik. Dan ini alhamdulillah dapat rezeki ya, ini bisa buat beli beras nanti duitnya teman-teman. Dan ini oke, lanjut aktivitas aku di pagi hari. Ini telur puyuhnya aku coba tak kukus ya, bareng sama ngukus apa itu namanya, ubi ya. Ini mau aku masak ini teman-teman, sup ya, sup bakso sama tetelan daging sapi. Dan ini aku kasih telur puyuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi menunya itu cukup satu menu saja ya, itu untuk makan seharian, untuk sarapan, siang, dan juga malam gitu ya teman-teman. Nah, sambil menemani aku beraktivitas, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, dan pastinya selalu bahagia ya teman-teman. Ini sebelum aku masak itu aku tuh pergi belanja ya teman-teman. Jadi aku tuh beli sayur sop, dan ini aku ambil wortelnya buat ditaruh di supnya ini ya teman-teman, karena Pak suami nggak mau kalau misalkan sayur supnya itu dikasih kol itu kubis ya teman-teman. Kalau di tempat aku itu suka nyebutnya itu kol gitu ya, bukan kubis gitu ya. Nah ini ya teman-teman, supnya alhamdulillah masya Allah nikmatnya luar biasa. Ini tinggal aku cemplungin apa ini telur puyuhnya ya. Dan itu Pak suami lagi ngemong Dede Hanan ya, karena ibu-ibunya itu, maknya itu lagi ada acara di sekolahan. Jadi aku yang ngemong sama Pak suami. Oke teman-teman, itu sayur supnya sudah matang. Ini aku bongkar belanjaan aku hari ini ya. Ini tadi ya aku beli sayur sop, sudah aku ambil wortelnya. Nanti ini kubisnya bisa aku masak sama Indomie gitu ya kalau aku pengen. Ini aku beli tempe 2.000, terus ini ada labu air 2.000. Kemudian ini aku juga beli percabean, ini beli 3.000 ya, ada cabai hijaunya. Jadi cabai hijaunya tuh aku pengen masak nanti ya, itu kulit kambing ya, pengen aku masak. Terus juga ini aku beli ikan ya, ini ikan cuek, ini Rp8.000. Terus aku beli bawang merah Rp2.000. Jadi total belanjaan aku hari ini sekitar Rp18.000 teman-teman. Ini buat besok lagi ya aku masak ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi pengen aku masak sayur bening sama pepes tempe, terus pepes ikan. Nah ini ya teman-teman, alhamdulillah masya Allah tabarakallah. Ini tinggal aku beresin, tak taruh di kulkas ya teman-teman. Dan ini aku sedikit curhat sedikit, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi aku memang sama Pak suami lagi nganggur juga ya, udah mau 2 bulan aku nggak kerja. Kalau Pak suami sih memang dari lebaran ya teman-teman. Jadi sedikit sharing saja ya, kan ya siapa tahu ada yang sama seperti aku juga yang lagi ngurusin Pak suami yang lagi sakit gitu ya. Apalagi seperti aku yang hanya kerjanya itu dapat gajinya itu kan pas-pasan gitu ya teman-teman. Jadi namanya manusia pastinya itu nggak luput dari ujian gitu ya, tapi aku hanya mencoba untuk bersabar gitu ya, karena sabar itu juga adalah kewajiban untuk kita sebagai manusia gitu ya teman-teman.
apalagi di saat kita tuh ditimpa musibah, kita pastinya tuh juga sudah diajarin gitu ya untuk berkata innalillahi ya. Jadi semua yang kita miliki akan kembali kepadanya, seperti itu ya teman-teman. Dan juga bahwa yang terjadi baik buruknya juga adalah miliknya gitu ya, dan kita hanya musafir ya yang ada di dalam skenario-nya. Sedih di awal pastinya ya teman-teman, tapi kita juga tidak boleh berlarut-larut gitu ya, apalagi ketika dunia itu merenggut yang kita punya, dan kita itu harus berusaha sabar dan juga masih bisa tersenyum ya, karena kita tahu ya masih ada Allah gitu ya, dan semua yang terjadi juga sudah tertulis gitu sih ya. Karena kan setiap manusia yang bernafas itu ujian itu tetap selalu ada ya, sampai kita itu kembali pulang kepadanya. Seperti itu sih yang aku saat-saat ini yang selalu aku kuatkan dalam diri aku gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu melihat pasangan kita karena sakit terus kita tuh emosi terus gitu ya. Memang sih ya emosi itu wajar gitu ya teman-teman, tapi kita juga harus bisa berpikir dengan bijak juga gitu ya, kalau misalkan semuanya itu adalah ketentuan dari Allah gitu. Memang sih ya teman-teman, di saat aku seperti ini bukan cuma kali ini saja gitu ya, sebelum-sebelumnya juga memang aku tuh sudah mendapatkan ujian yang seperti ini, karena pas suami memang dari dulu kadang sakitnya ya seperti itu gitu ya teman-teman. Sakit itu yang pas suami rasa gitu ya, dan ini juga Pak suami itu udah sehat sebenarnya, cuma rasa cemasnya itu yang masih selalu merenggut yang ada di jiwanya gitu. Jadi jiwanya itu belum tenang gitu ya teman-teman. Terkadang aku tuh suka nanya sama Pak suami, kenapa aku tuh kalau misalnya aku nggak ada, suami aku itu ngerasa kehilangan gitu ya. Dan aku tanya seperti itu sama Pak suami, kata Pak suami aku itu karena nggak tahu kenapa pikiran aku bisa seperti itu. Kalau misalkan ada aku ini, dia ngerasa nyaman saja, ngerasa tenang, oh berarti ada istrinya di samping aku gitu. Seperti itu sih ya teman-teman. Jadi ya aku sebisa mungkin memberi support ke suami aku, memberikan semangat gitu ya, karena yang tahu itu adalah aku ya. Kalau orang lain hanya bisa melihat gitu ya, jadi nggak tahu loh dalamnya seperti apa gitu. Apalagi ini aku jadi bahan topik gitu ya, karena kan nganggur gitu ya, bagaimana makannya itu gitu ya, jadi bahan topik pembicaraan gitu ya. Tapi ya aku harus sabar gitu ya teman-teman, pokoknya sabar dan berusaha, masih tetap ikhtiar gitu ya, dan juga berdoa pastinya, banyak istighfarnya juga, banyak sholawatnya juga gitu ya. Aku tahu mereka itu perhatian gitu ya, tandanya mereka itu memperhatikan aku karena perhatian gitu ya. Jadi seperti itu saja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki setiap ujian, karena ujian memang berbeda-beda gitu ya, kita tuh harus selalu sabar gitu ya teman-teman, dan kita harus selalu percaya kalau misalkan ini tuh nggak selamanya gitu ya. Namanya kita diberi ujian, pastinya ya nanti lewat lagi gitu ya, badai pasti berlalu, seperti itu. Oke teman-teman, ini aku lanjut ke videonya. Ini yang duit jual ternaknya aku buat beli beras ya teman-teman. Yang penting itu ada beras, masalah lauk mah itu gampang gitu ya, lauk apa saja juga jadi kalau sudah ada nasi ya. Nah alhamdulillah seperti ini ya teman-teman. Jadi curhatan aku seperti itu saja ya teman-teman, dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bila ada salah kata, aku minta maaf ya teman-teman. Yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Dan ini aku lanjut main sama Dede Hanan ya. Bye bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.